segala keraguan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Kini jangan ada tangis lagi, pergilah keluh kesah. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Bintang terang hadirkan hari esok nan cerah, lagu senandung rindu yang tercipta hanya untukmu. Takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci, yang takkan hilang sepanjang masa cintaku untukmu suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia. Alhamdulillah di hari Jumat yang penuh barokah ini sempat berkunjung di SDN Batu Ceper 1, bertemu langsung dengan Bapak Haji Hasbullah SHG selaku Bapak Kepala Sekolah di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, sehat Pak Haji. Alhamdulillah. Siap Pak Haji, mohon izin Pak Haji masuk kunjungan kami dari awak media untuk evaluasi dunia pendidikan, yang mana mohon izin menanyakan beberapa program sekolah yang ada di SDN Batu Ceper 1 ini Pak Haji. Minta waktunya sekarang Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hasbullah SHG, Kepala UPT SDN Batu Ceper 1, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Saya termasuk kepala sekolah yang memang baru ditempatkan per tanggal 1 April 2022, masih baru.
Ada bentuk program sekolah kami begitu banyak, memang meneruskan program yang sudah dijalankan oleh kepala UPT yang lama, di mana memang kegiatan program di sini begitu banyak, terutama adalah sekolah kami adalah sekolah adiata mandiri. Jadi barang tentu sudah pasti sekolah kami ini berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan anak-anak kita hidup bersih. Bersih pribadi, bersih tempat sekolah maupun lingkungan mereka, tempat mereka tinggal, terutama sekolah ini. Alhamdulillah program tersebut kami jalankan, di mana ada beberapa program untuk kebersihannya, ada kegiatan akhir Rabunya sekolah tanpa sampah. Bahkan setiap hari pun anak-anak kita dorong mereka untuk selalu menggunakan tempat makan dari rumah. Bahkan kita juga membawa tempat makan dari rumah, membawa makanannya, dan tidak jajan sembarang tempat. Ada tempat makannya, tumblernya, ada semua tempat minumnya sudah harus lengkap ketika anak-anak kita datang ke sekolah ini. Untuk jajannya memang kita batasi, supaya apa? Tidak banyak memproduksi sampah di sekolah kita ini. Yang kedua, ada program kita ini, ada sekolah ramah anak. Ini memang menjadi usaha semaksimal kami nih, supaya anak-anak kita mengerti bagaimana bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi kita bangun sekolah ramah anak, di mana tidak boleh ada lagi anak sama temannya membuli, istilahnya ya. Ada perundungan, supaya mereka saling menghormati dengan teman-temannya. Walaupun mereka berbeda adat kebiasaannya, kita bangun supaya anak-anak kita berakhlakul karimah, punya sopan santun. Karena apa gunanya kalau berilmu kalau tidak beradab? Makanya kita bangun adab mereka, akhlak mereka kita bangun. Kalau akhlak sudah bangun dengan baik, insya Allah ilmu akan bermanfaat. Tapi kalau kita bangun hanya ilmunya saja, pengetahuan saja, sementara akhlaknya kurang baik, sopan santun tidak ada, ini tidak akan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita bangun anak-anak kita ramah anak, punya sopan santun, berkarakter. Yang ketiga, sekolah kami ini sedang memang istilahnya ada kegiatan pembiasaan. Pembiasaan itu salah satu yang kita laksanakan selain tadi kebersihan. Jadi kita pembiasaan baiklah, setiap pagi kami sambut anak-anak kita. Kami dorong guru-guru kita ini untuk menyambut anak dia di depan pintu gerbang. Anak disambut, anak disuruh bagaimana dia bersalam, menyalami gurunya. Karena ada program kami ini ada yang disebut salam, sapa, sopan, santun. Itu ada program kami 5S itu. Jadi anak biasakan bagaimana anak cara bersalaman dengan temannya dan dengan orang yang lebih tua, termasuk guru. Karena sekarang anak-anak didoktrin dengan media televisi yang menunjukkan anak sekolah kalau bersalaman itu bukannya di ini dengan orang tua atau dengan guru, bukannya di telinga, mungkin di hidung ya, langsung di ini, di apa nih, di jidatnya, di keningnya, kadang-kadang di ubun-ubunnya, atau begini dia anak seperti ini. Ini memang Allah sudah jelaskan, Nabi pun telah mengajarkan. Itulah budaya-budaya yang seperti itu kita kurangi, supaya mereka itu paham bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua. Ini budaya kita yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Dan saya berharap kalau semua anak-anak kita sudah menjalankan agama dengan baik, terutama orang Islam, insya Allah akan baik pula. Pembiasaan inilah yang sering kita bangun, karena kita paham selama tahun 2019 sampai sekarang, ketika terjadinya PJJ ini, anak-anak kita banyak didoktrin dengan gadget, dengan HP, sehingga untuk minat belajar anak kurang. Makanya program kami yang keempat adalah menurut anak-anak kita, namanya ada pojok baca. Di sekolah kami setiap kelas membuat
tempat sedikit untuk kita jadikan ruang untuk pojok baca. Supaya apa? Anak-anak mencintai membaca. Yang disebut dengan literasi dan numerasi. Ini kalau anak-anak cinta membaca, insya Allah nanti dengan membaca itu akan terbuka pengetahuannya, kemudian juga wawasan pengetahuannya, dan mengerti, tahu informasi yang sedang berkembang di seluruh negara dengan sering membaca. Di sekolah kita dorong anak-anak supaya cinta membaca dengan literasi. Minimal kita kasih waktu 15 menit anak-anak kita supaya mau membaca. Kemudian program kita adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Saya pribadi memaklumi dengan pos yang memang seperti itu terbatas, kita pandai mensiasati, mungkin dari pihak-pihak lain, CS atau yang lain bisa membantu kami. Karena begitu banyak program-program yang kita butuhkan, yang kita rencanakan, tapi tidak tercover di BOS. Jadi kita berusaha, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, semua program-program yang kami sudah rencanakan berjalan dengan baik. Jadi kami bangun karakter anak itu dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami. Di sini ada kegiatan pengajian, ada pembiasaan setiap hari anak-anak membaca Al-Quran di kelas masing-masing supaya mereka terbiasa. Karena Al-Quran ini menjadi hidayah buat anak-anak kita yang beragama Islam terutama. Karena Al-Quran menjadi penerang buat hati mereka. Insya Allah, karena kita sudah membuktikan bagi anak-anak yang gampang hafal Al-Qurannya, itu mudah menerima pelajaran. Kemudian Baji, apa nih Baji yang bisa Baji sampaikan ke masyarakat dalam mengedukasikan kepada Dewan Guru, kepada jajaran Baji untuk peningkatan mutu kualitas sekolah yang Baji pimpin saat ini di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang. Ya, untuk kegiatan pembelajaran ini pertama yang kami dorong adalah seluruh guru pertama meningkatkan kedisiplinan. Kalau udah disiplin, insya Allah. Artinya apa? Dengan disiplin mereka datang tepat waktu dan juga tugasnya dengan baik, insya Allah akan berjalan dengan baik. Kemudian tanggung jawab, karena semua guru di sini punya tanggung jawab yang harus tahu tanggung jawabnya sampai di mana. Murid pun punya tanggung jawab. Apa? Ya, guru memberikan pembelajaran, pendidikan buat anak. Ya, anak-anak kita tanggung jawab apa? Yang belajar ilmu pengetahuan, bekal dia untuk kedepannya. Jadi disiplin, anak punya tanggung jawab. Kemudian kita dorong. Sekarang perkembangan teknologi semakin tinggi. Kita dorong guru-guru kita untuk kreatif dan inovatif. Tidak menggunakan pembelajaran konvensional zaman yang seperti tahun-tahun yang lalu ya, yang sudah memang tidak sesuai. Ini ada perubahan. Oleh sekarang di Indonesia ini ada yang disebut kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini kan menuntun kita untuk anak lebih kreatif, lebih aktif, lebih inovatif, dan kita guru memberikan arahan, menjadi fasilitator lah untuk anak-anak. Infokusnya sudah ada di sini Baji. Alhamdulillah untuk infokus kita punya, tapi belum memadai karena memang dilihat dari ruang yang ada, kita hanya punya 2 infokus. Paling digunakan ketika ada pembinaan BIMTEK, tapi untuk pembelajaran kita belum siap, karena memang sarananya belum lengkap, infokusnya belum memadai. Apalagi kita mau AKM ini, kita butuh perangkat komputer yang saat ini pun belum bisa kita ajukan, belum turun. Insya Allah mungkin di bulan berikutnya akan ada itu. Kebutuhannya sangat banyak. Ruang juga kita ingin membuat nyaman, karena kalau nyaman anak belajar insya Allah tenang belajarnya. Tapi memang itulah anggaran yang terbatas. Pemerintah pun nggak bisa memberikan begitu karena ada anggaran yang sudah teratur, yang diatur oleh pemerintah supaya semua pendidikan di Kota Tangerang berjalan dengan baik. Untuk saat ini Baji di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang ini dengan jumlah total siswa berapa banyak Baji? Jumlah siswa ini sebanyak 537 orang. Dengan rombelnya berapa banyak? Rombol ada 18.
Dan jumlah tenaga didiknya Pak Haji? Tenaga pendidik semuanya, pendidik dan kependidikan itu sebanyak 29 orang. 29 orang. Ya, di mana ada guru kelasnya 14, kemudian ada guru bidangnya kita punya 5, guru agama 2, kemudian ada penjas 1 orang, bahasa Inggris 2. Jadi dihitung-hitung memang belum mencukupi, rasionya belum mencukupi. Kita masih butuh guru olahraga Pak. Karena saat ini guru hanya 1 memegang 18 rombel. Hanya kita berdayakan ada salah satu dari ini operator untuk bisa membantu. Jadi itu masih kekurangan guru untuk olahraga. Kalau guru kelas alhamdulillah udah cukup, dan memang untuk pendidikan alhamdulillah mereka sudah S1 semua. Berarti untuk sampai dengan saat ini Pak Haji, dengan jumlah total siswa yang ada di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang ini sebanyak 537 siswa, Ya. dengan rombongan belajar 18 rombongan belajar, Ya. dan tenaga pendidikan sebanyak 29 orang guru. Sistem pembelajaran di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang ini masih tetap bisa berjalan kondusif ya, berjalan lancar dan efektif ya Pak Haji ya. Barangkali kalau dilihat dari seluruh Coper ini di Batu Ceper ini, di Batu Ceper 1 ini adalah sekolah yang memang 1 sesi Pak. Baik. 1 sesi. Beda dengan sekolah yang lain kan 2 sesi, dia 2 shift, dia masuk jam 10 masuk pagi, keluar jam 10 ada lagi. Kalau kami alhamdulillah karena rombelnya cukup, kita 1 sesi. Dan memang arahan Pak Kadis kemarin kalau bisa mah yang 1 sesi itu didorong untuk bisa pembelajarannya ditingkatkan waktunya, dan di hari Sabtu kita gunakan S10. Tapi insya Allah kami diminta arahan Pak Korwil Kepala Dinas supaya ini ada, kita juga punya SOP-nya. Jadi sebelum ini kita buat dulu semuanya rancangannya, kemudian kita bisa ajukan supaya untuk kegiatan pembelajarannya di hari Sabtu fokus untuk eskul semua. Gitu. Untuk branding sekolahnya apa nih Pak Haji? Nah, branding sekolahnya kita memang di sini ada guru-guru yang ahli di bidang seni rupa, seni rupa. Ya. Ya. Jadi menggambar atau Ya melukis menggambar. melukis menggambar Melukis, ya. brandingnya ya. Ya, memang kita punya tenaga-tenaga yang memang ahli di bidang seni. Saya sudah rapat dengan semua pakes, guru kelas, kemudian juga dengan orang perwakilan pakes juga, kemudian guru-guru apa branding yang dimunculkan. Ya, sampaikan bahwa branding kita adalah pertama adalah branding kita adalah seni rupa, yaitu seni lukis apa namanya tenaga ahli. Selain itu juga pembiasaan baik mah tetap kita laksanakan Pak. Ya seperti anak tuh bisa hafal Al-Quran, surat pendek. Tapi yang branding itu mau ditekannya seperti itu supaya nanti punya ciri tersendiri sekolah kita ini. Karena selain memang sekolah kegiatan mandiri juga kita punya ciri dari situ. Banyak anak-anak kita punya keahlian menggambar, mewarnai, melukis, dan juga kebetulan kita punya tenaga gurunya yang memang di bidang ini dianggap mungkin lebih baik lah dari memang guru yang lain. Kemudian Pak Haji, sedikit apa nih yang bisa disampaikan ke masyarakat prestasi yang terbaru yang diraih sekolah SDN Batu Ceper 1? Alhamdulillah SDN Batu Ceper 1 ini banyak meraih prestasi. Pertama L2SN di Kecamatan Batu Ceper, Ceper 1 meraih juara umum. Untuk bidang apa Pak Haji? Pertama di pantomim, dia kemudian di seni rupa melukis itu dia juara umum. Kemudian ini Solo vokal Solo, ya vokal Solo dia juara pertama. Kemudian baca Quran juara 1 juga Pak Haji? juara 1. Wah, luar biasa. Di tahun 2022 ya Pak Haji ya? Tahun 2022 ini. Juara 1. Dan kami menjadi utusan untuk ini. Dan untuk narinya memang tahu ketika kemarin online, alhamdulillah ini juara pertama di Batu Ceper nari. Oh, nari juga. Kemarin ketika ada kegiatan Nari ya. pembukaan FL2SN dipersembahkan di sana di alun-alun, ada di stadion Tangerang Ayo,
kita persembahkan itu. Bahkan karnavalnya ini juga terbaik di sini karnavalnya. Itu prestasi, banyak prestasi di sini. Ada juga sampai yang kemarin di tingkat Asia itu juara mereka melukis, sistemnya online. Alhamdulillah di anak-anak kita ini untuk kegiatan sekolah juga banyak prestasi. Itu karena apa? Dukungan orang tua dan semua yang terkait, komite juga, dan juga guru-guru yang mensupport anak-anak kita supaya menggali potensinya. Dan di penghujung wawancara kita nih Pak Haji, apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk pesan-pesan khusus kepada masyarakat di saat ini di kepemimpinan Pak Haji di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang, juga apa ke depannya Pak? Iya, pesan saya mungkin untuk masyarakat, jadi pendidikan ini tidak akan sukses kalau hanya dikelola, dilaksanakan oleh sekolah. Perlu masyarakat pun ikut bekerja sama, bersinergi dengan sekolah, karena pendidikan itu pertama dari sekolah, oleh pemerintah dan juga masyarakat. Kalau masyarakat mendukung program, insya Allah program apapun akan berjalan dengan baik. Jadi ngerti masyarakat bahwa untuk kemajuan sekolah tidak harus menjadi atau tidak semua menjadi beban sekolah, tapi masyarakat beradil sama-sama. Kita sama-sama kita bangun, kita didik anak kita dengan sebaik-baiknya, contoh dari yang lain. Kemudian apabila hal yang memang kurang baik, kita sampaikan kepada kami, kita akan perbaiki. Jadi gitu. Tujuannya bisa bekerja sama dengan baik lah, sama-sama bekerja dan kita bisa bekerja sama untuk mensukseskan pendidikan kita ke depannya. Saya berharap mungkin karena memang selama ini saya melihat dengan adanya sekolah yang semuanya biaya tercover oleh pemerintah yang sudah memberikan begitu banyak bantuan untuk pendidikan anak-anak orang tua lalai. Pertama apa? Menganggap udahlah anak hanya kita berikan untuk sekolah jajannya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kualitas pendidikan anak. Beda dengan dulu orang belajar langsung orang tua yang bayar. Dia merasa berat, dia merasa kalau anak tidak berhasil dalam banyak mengeluarkan uang, dia menuntut harus sukses anak kita. Kalau sekarang tidak, karena bahkan orang tua ini kadang-kadang ya udah kurang begitu memperhatikan, berarti anak saya sekolah karena udah gratis semuanya, bayaran, bukan ada uang bangunan, akhirnya lupa dengan tugas orang tua untuk membangun anak-anak kita, mendorong anak-anak kita supaya lebih maju lagi. Dididik di rumah, tugas anak-anak kita PR diperhatikan, itu supaya nanti apa terbangun kerjasama dengan baik. Saya seperti itu. Baik Pak Haji. Dan untuk wawancara kita Pak Haji, apa yang Pak Haji bisa sampaikan dalam bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Bapak Wali Kota, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, mungkin stakeholder lainnya Pak Haji. Kami juga Presiden Batu Ceper 1 sekali mengucapkan syukur alhamdulillah, terima kasih kepada terutama Bapak Wali Kota Tangerang yang sangat kuat memperhatikan tentang pendidikan anak-anak di Kota Tangerang ini. Begitu banyak bantuan yang sudah diberikan untuk anak-anak kita, pembelajarannya kesuksesannya ini memang saya bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa menemukan penerus beliau nanti ketika beliau sudah tidak lagi menjabat itu ada yang lebih hebat lagi, perhatiannya yang cukup untuk pendidikan. Kemudian kepala dinas, alhamdulillah kepala dinas kita ini benar-benar orang yang sangat kreatif, berbagai macam ide-ide muncul dari Bapak Kadis kita ini untuk meningkatkan kualitas belajar anak supaya kreatif, inovatif, guru supaya kreatif, inovatif. Berbagai macam program yang sudah beliau gaungkan dijalankan oleh kita, termasuk yang sedang direncanakan sekarang ini ada Sagu Sadeo, satu guru satu video. Ini merupakan program yang perlu kita dukung. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota Tangerang, Pak Haji Arif Ismansyah, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Mahdi Jamaluddin MPD yang sudah mendukung program, kemudian juga banyak ide-ide yang mereka atau beliau sampaikan ke kita dan kita bisa laksanakan untuk perbaikan pendidikan Kota Tangerang lebih baik lagi. Mudah-mudahan pimpinan kita ini
Allah berikan umur yang panjang, kesehatan, dan bisa senantiasa menjadi pembimbing buat kami semua di sekolah-sekolah agar sekolah kalian lebih baik lagi masa kini dan masa akan datang. Kita punya prinsip, artinya punya moto sendiri. Batu Ceper ini berpikir, berzikir, dan yang ketiga beramal soleh. Jadi kalau moto ini merupakan moto yang memang harus kita terapkan, berpikir, berzikir, dan beramal soleh. Mudah-mudahan ini semua menjadi ibadah buat kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, demikian wawancara saya bersama Bapak Haji Hasbullah SAG selaku Bapak Kepala Sekolah di SDN Batu Ceper 1 Kota Tangerang, yang mana beliau sangat serius dan prioritas sekali dalam pembentukan karakter anak, menjadikan anak berwawasan, pengetahuan yang dibekali dengan akhlakul karimah agar anak dapat memiliki ilmu dan adab yang baik. Dukungan yang serius kepada masyarakat dalam membentuk putra-putrinya juga untuk belajar di rumah, bukan tanggung jawab guru saja untuk dunia pendidikan di sekolah, melainkan di rumah juga harus dibantu untuk membentuk karakter anak, membantu pembelajarannya agar sama-sama dapat menggapai tujuan yang dimaksud untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi dan berakhlakul karimah. Saya Andi dari Media Patroli Indonesia, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji, sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Sukses alamin. semua.